Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Halo teman-teman semua, bagaimana keadaan hari ini? Saya harap teman-teman baik-baik saja ya dimanapun teman-teman berada. Oke, teman-teman, sekarang kita pada mata kuliah TIK untuk AUD. Nah, TIK untuk AUD ini kita pada materi ketiga, yaitu pembelajaran melalui media televisi ataupun video. Sebelum lanjut memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari Made Dinda Mahartini dengan NIM 2111061004 dari kelas 3A dengan absen 3. Selanjutnya itu ada Kadek Tisa Prilia Suwita dengan NIM 2111061015 dari kelas 3A dengan nomor absen 9. Selanjutnya itu ada saya sendiri dengan nama Maria Meliana Agustini dengan NIM 2111061012 dari kelas 3C dengan nomor absen 3. Selanjutnya itu ada Esa Niputu Esa Putri Junianingsih dengan NIM 2111061024 dari kelas 3C dengan nomor absen 9. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini, yang pertama, pengertian dan fungsi televisi. Yang kedua, karakteristik media televisi. Yang ketiga, konsep televisi pendidikan. Yang keempat, media televisi sebagai rencana pembelajaran. Dan yang terakhir, ada video pembelajaran. Topik pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian dan fungsi televisi. Yang pertama, pengertian televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap suara atau siaran bergambar, yang dimana kata televisi ini berasal dari dua kata, yaitu tele dan vision. Yang dimana tele artinya jauh dan vision artinya tampak. Jadi, televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh. Yang dapat disimpulkan bahwa televisi ini merupakan suatu sistem elektronik yang mengirimkan gambar diam dan gambar hidup bersama suara melalui kabel ataupun ruang. Yang kedua ada fungsi televisi. Fungsi televisi ini hampir sama dengan media massa yang lainnya seperti surat kabar, majalah, tabloid, ataupun radio siaran, yakni memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan membujuk. Namun, fungsi menghibur ini lebih dominan pada media massa televisi. Next, yang kedua ada karakteristik media televisi. Di sini kami mendapatkan 5 karakteristik media televisi. Yang pertama yaitu bersifat tidak langsung, yang kedua bersifat satu arah, yang ketiga bersifat terbuka, dan yang keempat publik tersebar, dan yang terakhir ada bersifat selintas. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Berikutnya yaitu materi mengenai konsep televisi pendidikan. Konsep televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Televisi pendidikan adalah penyampaian konten atau bahan-bahan pendidikan yang disiarkan melalui televisi atau program-program televisi yang mengandung pesan-pesan pendidikan, yang memiliki tujuan sebagai memberikan layanan pendidikan berkualitas untuk menunjang tujuan pendidikan nasional. Televisi pendidikan tidak sekedar menghibur, tetapi yang lebih penting adalah mendidik. Oleh karena itu, televisi pendidikan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dituntun oleh seorang guru melalui pengalaman-pengalaman siswa. Yang kedua, sistematika berkaitan dengan mata pelajaran dan silabus dengan tujuan dan pengalaman yang terencana. Yang ketiga, teratur dan berurutan. Siaran disajikan dengan selang waktu yang beraturan secara berurutan. Di satu siaran dibangun atau mendasari siaran lainnya. Dan yang keempat yaitu terpadu. Siaran berkaitan dengan pengalaman belajar lainnya seperti membaca, diskusi, menulis, dan pemecahan masalah. Pemanfaatan televisi sebagai media pembelajaran kini telah terwujud dalam bentuk TVE atau TV edukasi yang telah mengudara di tengah-tengah masyarakat pada 12 Oktober 2004. Ada 3 pola atau cara pemanfaatan program siaran TVE yang sejauh ini telah dimanfaatkan. Yang pertama, pemanfaatan program siaran TVE sesuai dengan jadwal. Yang kedua, pemanfaatan siaran TVE sebagai penugasan yang berdasarkan jadwal tayang siaran TVE yang ada.
Guru menugaskan para peserta didiknya untuk mengikuti tayangan siaran TVE tentang mata pelajaran tertentu pada waktu tertentu. Dan yang terakhir, pemanfaatan program siaran TVE sebagai pengisi jam pelajaran kosong. Berikut ada klarifikasi siaran televisi yang mengandung pesan pendidikan. Ada dua, yang pertama, siaran pendidikan sekolah atau school broadcasting. Sasaran school broadcasting adalah para murid sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan para mahasiswa sekolah tinggi. Karena acara pendidikan untuk sekolah mengacu kepada kurikulum, tentu saja akan memberikan pengaruh secara langsung kepada siswa. Darwanto 2007 mengungkapkan pengaruhnya sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan keinginan kepada anak-anak untuk mencoba menggali pengetahuan sesuai dengan pola pikir mereka. Yang kedua, membantu anak-anak atas suatu pengertian yang sebelumnya pernah dialami. Yang ketiga, merangsang untuk menumbuhkan hasrat dan menggali hubungan antara kegiatan belajar dengan keadaan sekitarnya. Dan yang terakhir, merangsang anak-anak untuk berkeinginan menjadi seorang cendekiawan. Yang kedua, siaran pendidikan sepanjang masa atau lifelong education. Berbeda dengan siaran pendidikan yang berlandaskan kurikulum sekolah, acara pendidikan yang termasuk dalam klarifikasi ini dilandasi oleh nilai-nilai pendidikan keseharian. Tujuan yang ingin dicapai melalui siaran ini adalah untuk mendorong pemirsanya untuk terus belajar dalam ruang lingkup yang luas tentang berbagai aspek sosial, seni, sastra, ekonomi, dan hobi. Sekian dari saya. Mengenai materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, yaitu media televisi sebagai rencana pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti antara. Makna kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa suatu informasi dari suatu sumber kepada penerima. Apabila dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran, maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari sumber kepada penerima. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian media dalam pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Tujuannya adalah untuk merangsang mereka untuk mengikuti kegiatan pembelajaran media. Selain digunakan untuk mengantarkan pembelajaran secara utuh, dapat juga dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran dan memberikan penguatan maupun motivasi. Dalam pembelajaran televisi mampu memberikan 3 peran penting, yakni peran dalam memberikan manfaat secara kognitif, efektif, dan psikomotor. Peran dalam memberikan manfaat kognitif akan diberikan melalui siaran ilmu pengetahuan atau informasi-informasi dan keterampilan seperti dialog, berita wawancara, dan sebagainya. Sedangkan manfaat efektif akan dirasakan oleh penontonnya melalui siaran dengan program yang berkaitan dengan sikap dan emosi. Acara atau program-program yang memunculkan sikap efektif ini adalah acara yang mendorong penontonnya untuk memiliki kepekaan sosial, kepedulian sesama manusia, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, manfaat psikomotor, yaitu berkaitan dengan tindakan dan perilaku positif. Acara ini dapat kita lihat dari film, sinetron, drama, dan acara-acara yang lainnya. Dengan syarat semuanya itu tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia ataupun merusak akhlak pada anak. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan televisi sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu televisi merupakan media yang populer. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakannya. Yang kedua yaitu televisi bersifat audiovisual dan bergerak sehingga pesan akan lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu televisi menarik karena dapat menampilkan realita dan visual live serta memanipulasi atau memberi penekanan tertentu. Lalu yang keempat yaitu televisi itu aktual, yaitu yang dimaksud dapat menyajikan informasi terbaru secara seketika. Lalu yang terakhir yang kelima yaitu televisi dapat menghadirkan objek yang jauh, terlalu besar atau terlalu kecil dan berbahaya. Selain kelebihan televisi sebagai media pembelajaran, adapun kelemahan televisi sebagai media pembelajaran. Adapun kelemahan televisi sebagai media pembelajaran yaitu yang pertama, biaya produksinya relatif mahal.
Yang kedua, memerlukan tenaga ahli dan peralatan khusus untuk mengembangkannya. Yang ketiga, yaitu sifat komunikasinya satu arah. Kemudian yang keempat, adanya kendala mengatur jadwal yang tepat dengan kebutuhan peserta didik, terutama untuk program yang dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu kontrol televisi sepenuhnya ada pada penyelenggara siaran, sehingga pengguna bersifat pasif. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Teman-teman, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu video pembelajaran. Adapun pengertian video pembelajaran, di mana video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Adapun tujuan media video pembelajaran, yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalitis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Dan yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari video pembelajaran. Yang pertama yaitu kelebihan, adanya ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kedua, video bahan ajar non-cetak yang kaya akan informasi dan lugas karena dapat menjangkau siswa secara langsung. Dan yang ketiga, video menambah dimensi baru dalam pembelajaran. Adapun kekurangan video pembelajaran, yang pertama, sulit mengatur perhatian peserta didik. Dan yang kedua, sifatnya satu arah yang harus diimbangi dengan bentuk umpan balik. Yang ketiga, tidak dapat menampilkan dengan detail objek yang disajikan. Dan yang keempat, memerlukan peralatan yang harganya lumayan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata dan perlakuan kami yang kurang berkenan selama jalannya video hari ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan izinkan kami untuk mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Terima kasih.